وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سن بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، حضرات المكرمين والمكرمين والأساتذة والحجاج, sesepuh semua di Masjid Baitul Ilmi yang insyaallah selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh khusus Ketua DPR Masjid Baitul Ilmi Ustaz Hamid. Kami hormati segala bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini, hari Ahad, akan keempat kita masih dapat bermuajahah, bersilaturahim dan melakukan kegiatan rutinan makanan, yaitu taklim pagi. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah kita masing-masing dan tempat masing-masing diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai pahala dan juga dicatat sebagai penggugurnya daripada kita punya dosa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas berkat kegigihan perjuangan beliau kita dapat merasakan manisnya iman, manisnya Islam sampai pada saat ini, dan terus kita bersalawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang lalu kita sudah masuk pada bab al-hadis al-khamis fi bab al-tawhid wal karam wal bid'ah, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana hadis yang termaktub di dalam kitab ini, yaitu Al-Wafi an Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin ukhra wa fi riwayatin li Muslimin man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Ini merupakan bentuk ataupun hadis yang berkaitan dengan segala amal ibadah yang kita kerjakan dalam kapasitas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, hendaknya berdasarkan kepada dalil-dalil yang ada, baik dalil itu bersifat am ataupun dalil yang bersifat khusus. Ada ad-dalilul am, ada ad-dalilul al-khus. Mari kita sudah membahas tentang ahamiyatul hadis, keutamaan daripada hadis tersebut. Kita masuk kepada pembahasan ilmu hadis ataupun wa ma yusybihu. Sudah masuk bulan Al-Islam ittiba'u la ibtida'u.
Islam itu adalah mengikuti dari apa yang sudah ada, yang sudah tercantum, yang sudah jelas, yang sudah bersumber dari hukum Islam atau dari sumber-sumber hukum Islam. Min maqadir al-ahkam al-islamiyah dari hukum Islam, sumber hukum Islam itu ada berapa? Ada 4. Ada Al-Quran, sudah pasti paling pertama. Ada yang kedua namanya As-Sunnah atau Al-Hadis. Yang ketiga namanya Al-Ijma', dan yang keempat namanya Al-Qiyas. Ini disebut maqadir al-ahkam al-islamiyah. Bisa dikatakan juga sebagai al-adillatu al-muttafaqu 'alaiha al-ulama. Dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama. Nah, kalau kita belajar fikih dengan usulnya, belajar fikih dengan usul fikihnya, maka kita akan belajar al-adillah asy-syar'iyyah, dalil-dalil syar'i. Dan ada al-adillah al-muttafaq yang disepakati oleh para ulama dan para imam madhab. Ada juga yang dinamakan al-adillatu al-mukhtalafu fiha. Kalau ittafaqu ala, kalau ikhtalafa fi. Kalau itu ikhtalafa, yang diselisih, yang masih terdapat perselisihan di dalam mengambil hukum dengan dalil-dalil. Namanya al-adillah al-mukhtalafu fi. Di antaranya apa? Di antaranya maqadirul mursalah, sadul dzara'i', syar'un man qablana, ru'yan Nabi sallallahu alaihi wasallam, madhabus sahabi, al-istihsan. Ini termasuk bagian dari al-adillatu al-mukhtalafu fiha. Yang mana di dalam mengambil hukum bersumber dari dalil yang mukhtalaf ini, ada sebagian ulama yang menerima, yang mengambil hukumnya dengan dalil ini, ada yang menolaknya. Itu kan dinamakan dengan al-adillatu al-mukhtalafu fiha. Kalau yang empat tadi, al-adillah al-muttafaq 'alaiha, dari Quran, kalau di Quran, di Sunnah, hadis, kalau ada di ijma', kesepakatan konsensus para mujtahid, ya. Ijma'ul mujtahidin yang diterima adalah ijma'ul mujtahidin, bukan ijma'ul awam, bukan ijma'nya orang-orang awam yang tidak paham, tidak disebut dengan ijma', tidak bisa diterima ijma'nya. Karena ijma'nya orang awam ya bisa sangat memungkinkan itu menuju kepada ketidakbenaran dalam berijma'. Maka ijma' yang adalah kesepakatan para mujtahid, ya, para mujtahid. Yang keempat disebut dengan qiyas. Qiyas itu analogi, menganalogikan sesuatu dengan yang lain. Maka dalam qiyas itu ada yang namanya arkanul qiyas. Arkanul qiyas 4. Al-aslu, al-far'u, hukmul asli, al-illah. Maka nanti ada yang namanya natijatul qiyas. Contohnya apa tuh Pak? Qiyas yang sering kita kerjakan, yang sering kita lakukan, apalagi ketika bulan Ramadan. Apa Pak? Zakat fitrah. Zakat fitrah. Zakat fitrah itu dalilnya kita mengeluarkan zakat fitrah menggunakan beras itu dari mana? Dari hadis. Nah, hadis jelas menggunakan tamar atau syair. Tamar atau syair. Ya. So'an min tamrin atau so'an min syairin. Hadisnya. Jadi kalau kita mengeluarkan zakat menggunakan beras, gak sesuai dengan sunnah. Tapi sesuai dengan apa? Qiyas. Ada qiyas di sana. Nah,
Kita pakai kias. Zakat fitrah menggunakan beras itu menggunakan kias. Dalilnya memang menggunakan hadis Rasulullah SAW, ya, mengeluarkan zakat fitrah yaitu menggunakan tamar atau menggunakan syair. Di situ ada yang namanya arkan kias. Asalnya menggunakan syair atau menggunakan tamar. Farkunya cabang itu alam arus. Ada sebabnya. Apa sebabnya? Karena sama-sama makanan pokok. Nah, inilah kesamaan di dalam ilah, kesamaan di dalam sebab. Sebabnya sama, yaitu makanan pokok, maka dibolehkan mengeluarkan zakat fitrah menggunakan beras. Karena makanan kesamaan di dalam ilah. Nah, ini yang disebut dengan qiyas. Jadi apa yang kita kerjakan mengeluarkan zakat fitrah menggunakan beras itu merupakan bentuk kita dalam menggunakan qiyas, ya, dalam menggunakan qiyas. Dan ada kita temukan dalil dari hadis Rasulullah SAW yang menyatakan mengeluarkan zakat fitrah menggunakan beras juga adanya tamar, kurma atau syair atau syair gandum. Kenapa gandum dan kurma dikeluarkan sebagai zakat fitrah? Karena dia merupakan qutul bilad. Apa qutul bilad? Makanan pokok di suatu negeri. Makanan pokok itu dari siapa? Beras. Maka boleh dikeluarkan zakat fitrah menggunakan beras. Karena makanan kesamaan di dalam ilah. Itu contoh dari qiyas. Itu contoh daripada dan seterusnya. Al-Islam ittiba' wa la ibtida'. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam hafizul Islam, menjaga agama Islam dari sifat-sifat hulunya orang-orang mutatarrifin, orang-orang yang hulu itu berlebihan di dalam beragama. Berlebihan dalam beragama itu namanya hulu. Seperti halnya ketika nanti kita di bulan Muharram biasanya ada satu kelompok yang menyakiti dirinya. Seperti halnya katanya mereka berdalil atau berhujah seperti halnya Ali, ya, seperti halnya Hasan dan Husain yang disiksa. Namanya disebut dengan hari itu hari Karbala. Nah, itu orang-orang tua. Kalau keyakinannya itu disebutnya akidahnya Syiah. Nah, ini mereka melukai diri mereka di kejadian Karbala itu sebagai bentuk kasih sayangnya, katanya mereka, sebagai bentuk rasa kasih sayang kepada Hasan dan Husain. Itu termasuk min huluwi al-mutatarrifin. Maka Rasulullah SAW menjaga Islam dari sifat yang seperti itu, dari sifat hulu ataupun dari sifat tahrif. Tahrif itu penyelewengan. Kita tidak bersifat hulu berlebihan, tidak juga bersifat tahrif, menyelewengkan ajaran Islam, menyelewengkan ajaran yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seperti halnya saudara-saudara kita, orang-orang Nasrani yang menyelewengkan ajaran Alkitab atau Injil itu sendiri. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kepada kita, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah turunkan Al-Quran kepada kita, dan Allah pun menjaga dari segala bentuk penyelewengan yang mungkin terjadi, seperti hal yang terjadi kepada saudara kita kaum Nasrani, yang mana mereka menyelewengkan ajaran Alkitab itu. Walaupun secara
secara historis, sejarah kita dengan Nasrani dan Yahudi itu satu bentuk. Namanya apa? Agama kita, agama Nasrani, agama Yahudi satu bentuk agamanya. Namanya agama samawi, yang mana hukum-hukumnya, hukum berdasarkan itu bersumber dari wahyu. Memang Alkitab, ya, Alkitab Injil, ya, Injil itu sumbernya dari wahyu, bersumber dari wahyu. Makanya disebut dengan ad-din as-samawi, al-adyan as-samawiyah, bersumber dari wahyu Allah Subhanahu. Namun dalam perjalanannya terjadinya tahrifan, banyaknya penyelewengan. Nah, Al-Quran Islam dengan Al-Quran sebagai pedomannya, Islam sebagai apa? Al-Quran sebagai pedomannya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita. Allah turunkan al-dzikr ini, peringatan Al-Quran. Dan Allah pun yang akan menjaganya. Insyaallah tidak ada terjadinya tahrifan seperti terjadinya di saudara kita ataupun di agama yang lain. Dengan hadis yang disebutkan tadi, Rasulullah SAW telah menjaga agama ini dari sifat hulu ataupun dari sifat tahrif. Bihadzal hadis alladzi yu'tabaru min jawami'il kalim. Yang mana hadis ini termasuk daripada jawami'il kalim. Apa itu jawami'il kalim? Kalimat yang pendek, kalimat yang singkat, tetapi mengandung makna yang dalam. Seperti ucapan yang lain, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan, dan seterusnya. Itu termasuk jawami'ul kalim. Man ahdatsa fi amrina hadza laisa minhu ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang membuat atau yang mengada-ada di dalam perkara kami, ya, di dalam agama kami, ma laisa minhu, yang tidak ada bagian darinya, maka itu yang pertama, bahwasanya Rasulullah SAW ini menjaga Islam ini, menjaga umat Islam dari orang-orang yang gulu, apa itu gulu, melampaui batas, dan juga orang-orang yang tahrif, ya, orang-orang yang tahrif ingin menghancurkan atau mengubah Islam. Dengan apa? Dengan hadis ini. Dan hadis ini termasuk daripada jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim artinya apa? Kalimat singkat yang memiliki makna yang begitu dalam. Wa huwa mustamadun min ayatin katsir. Yang mana kalimat ini mengacu, bersandar kepada ayat-ayat yang banyak, ya, ayat-ayat Al-Quran yang salah satunya adalah qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata-kata Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian mencintai Allah, ya, fattabi'uni yuhibbukumullah. Fattabi'uni yuhibbukum, maka hendaklah ikutilah aku, yaitu ikutilah Muhammad. Yuhibbukum, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Mudah saja. Tinggal mengikuti apa yang Allah dan Rasul SAW perintahkan, dan juga meninggalkan apa yang Allah dan Rasul larang. Itu saja. Kita dalam bertindak
dalam bermuamalah, dalam beribadah, patokannya apa yang Allah dan Rasul itu ajarkan, perintahkan, kita kerjakan. Yang Allah dan Rasul larang, kita tinggalkan. Itu bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidaklah, itulah nilai daripada takwa. Itulah pengertian daripada takwa. Intinya kemana takwa lagi? Ya, karena memang takwa itu merupakan sebaik-baiknya bekal kita hidup di dunia. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekal-bekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Sisi Allah Subhanahu. Apa itu takwa? Imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi. Mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan apa yang Ali Imran ayat 31 tadi, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dan di ayat yang lain disebutkan wa anna hadza sirati mustaqim, dan sesungguhnya ini merupakan jalan yang lurus. Fattabi'u, maka ikutilah. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Kembali lagi. La'allakum tattaqun. Ya, ittiba'una, kita mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya dalam rangka meningkatkan kualitas ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang kita kerjakan sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul perintahkan merupakan bentuk usaha kita menjadi orang yang bertakwa. Wa anna hadza sirati mustaqim, inilah jalanku yang lurus, kata Rasulullah SAW. Fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang banyak yang mana itu bisa mengantarkan kita kepada apa? Kesesatan. Fatafarraqu bikum an sabilihi. Dzalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun. Nah, inilah apa yang diwasiatkan. Inilah apa yang diwasiatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maka fattabi'u la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Wa ruwiya Muslim fi sahihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi khutbatihi. Rasulullah sallallahu juga pernah berkhutbah dalam khutbahnya, khairul hadisi kitabullah, sebaik-baiknya ucapan itu merupakan kalamullah, kitab Al-Quran. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baiknya petunjuk merupakan petunjuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsat, dan seburuk-buruknya perkara itu perkara yang dibuat, yang diadakan. Wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa wa fi riwayat ukhra fihi ziyadah, dan dalam riwayat yang lain terdapat tambahan wa kullu dhalalatin finnar, dan segala bentuk kesesatan itu tempatnya adalah di neraka. Semua perkara syarrul umuri muhdatsatun wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan segala perkara yang dibuat-buat itu merupakan bentuk daripada bid'ah. Bid'ah itu apa secara bahasa? Bid'ah itu artinya yang dibuat, ya, bid'atun atau jadidun, baru, yang dibuat, yang tadinya tidak ada dalil yang memerintahkan untuk mengerjakan, baik dalil bersifat umum atau bersifat khusus, ya, baik bersifat umum atau bersifat khusus.
Asani yang kedua al-a'malu al-mardudah, amal-amal yang tertolak. Wal haditsu nassun sharihun fi raddi kulli amalin laisa alaihi amru syar'i. Hadis ini merupakan dalil yang sharih itu apa? Jelas ya. Fi raddi kulli amalin laisa alaihi amru syar'i. Dalam menolak segala amalan yang dikerjakan tidak sesuai dengan perintah syar'i tersebut. Apa syar'i? Syar'i wallah wa rasuluh. Syar'i apa? Yang membuat syariat. Siapa yang membuat syariat? Allah. Yang menentukan hukumnya